Sania Husninisa dengan NIM 23500913119. Saya sedang berada di UMKM CV Bintang Mas Putra Snack dengan produk Ciblak. Tujuan saya di sini, saya akan wawancara owner apakah UMKM ini sudah menerapkan intrapreneurship dan etika wirausaha apa belum. Mari kita tanya-tanya. Selamat pagi Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Saya di sini akan memberikan edukasi tentang intrapreneurship dan etika wirausaha. Sebelumnya Bapak tahu tentang intrapreneurship dan wirausaha itu apa? Tidak tahu. Baik, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu ya Bapak. Intrapreneurship yaitu kemampuan seorang karyawan untuk berpikir dan bertindak layaknya wirausaha, namun tetap berada di dalam perusahaan atau UMKM Bapak. Jadi karyawan tidak hanya bekerja mengikuti SOP, tetapi juga diberi ruang untuk berinovasi, memberikan ide baru, dan ikut memajukan usaha. Untuk UMKM yang sudah punya cukup banyak karyawan, intrapreneurship sangat penting karena meningkatkan kreativitas dan inovasi produk, membuat karyawan lebih aktif bukan pasif, menghemat biaya dan waktu karena karyawan berinisiatif memperbaiki proses kerja, menumbuhkan rasa memiliki terhadap usaha. Contohnya, karyawan mengusulkan cara baru mempromosikan produk di TikTok, membuat desain kemasan baru, atau menemukan cara produksi yang lebih cepat. Hal-hal ini seperti adalah bentuk intrapreneurship. Kedua, kita masuk ke etika wirausaha. Etika wirausaha berarti nilai moral, aturan, dan prinsip yang harus dipatuhi seorang pelaku usaha. Prinsip etika meliputi kejujuran dan terhadap pelanggan, menjaga kualitas produk sesuai standar, tidak menipu atau memanipulasi harga, bertanggung jawab terhadap karyawan, menghindari plagiat atau meniru produk orang lain secara ilegal, mengutamakan pelayanan yang baik. Jika etika diterapkan dengan baik, usaha akan dipercayai pelanggan, hubungan dengan karyawan lebih harmonis, dan reputasi usaha menjadi lebih baik. Jadi, intrapreneurship membantu UMKM berkembang melalui kreativitas karyawan, sedangkan etika wirausaha menjaga agar usaha berjalan dengan aman, jujur, dan berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan melakukan wawancara singkat mengenai penerapan intrapreneurship dan etika wirausaha di UMKM Bapak ini. Baik, pertanyaan yang pertama tentang intrapreneurship yaitu apakah karyawan di sini diberikan kesempatan untuk memberikan ide atau inovasi? Iya, boleh diberikan kesempatan. Kalau ide itu selama idenya yang positif. Pertanyaan yang kedua, bisa diceritakan contoh inovasi apa yang pernah berasal dari karyawan? Ya, seperti cara pengemasan yang baru, pengemasan yang lebih bagus lagi, atau misalnya di varian rasa itu. Baik, selanjutnya bagaimana cara Bapak mendukung atau memotivasi karyawan agar berani berinovasi? Ya, jadi supaya berani berinovasi, nanti kalau misalnya inovasinya bagus, positif, nah akan diberikan reward kalau misalnya nanti inovasinya berhasil. Yang terakhir, apakah ada reward atau penghargaan untuk karyawan yang memberikan ide bagus? Rewardnya seperti dikasih apa gitu? Ya, rewardnya paling nanti di akhir bulan atau akhir tahun gitu, nanti seperti itulah. Selanjutnya mengenai etika wirausaha ya Pak ya. Yang pertama, nilai etika apa yang paling Bapak pegang dalam menjalani usaha ini? Jadi nomor satu, menjaga kualitas,
Terus jadi kan ada perlindungan konsumen. Jadi kalau misalnya produksi itu kan ini makanan, jadi jangan sampai perusahaannya untung terus si konsumen kita dirugikan, atau misalnya produksi tidak bersih nanti menimbulkan sakit gitu. Jadi harus bersih, itu komitmen dari perusahaan kita, bersih, rapih, ya sesuai SOP yang ada di perusahaan, sesuai anjuran dari pemerintah, dinas kesehatan juga, dan dari pangan industri rumah tangga tersebut. Selanjutnya, bagaimana cara Bapak menjaga kejujuran harga dan kualitas produk? Menjaga kualitas produk ya, nomor satu menjaga kejujuran harga. Jadi kita harga dari perusahaan yang menentukan, jadi nanti tidak ada manipulasi dengan harga gitu. Jadi udah sesuai standar dari pabriknya ke distributor segini, ke grosirnya segini, nanti ke pasarnya segini. Jadi udah ada standar harganya. Selanjutnya, bagaimana cara memperlakukan karyawan secara adil dan profesional? Ya, cara adil dan profesional itu yang sekarang sudah berjalan, ya bekerja seperti biasa, jadi seperti yang ada di SOP aja gitu. Jadi tidak dibeda-bedakan gitu, sama sesuai pemegang jabatan masing-masing. Yang terakhir ya Pak ya, jika ada komplain dari pelanggan, apa langkah yang bisa Bapak lakukan? Kalau ada komplain dari pelanggan, pasti kita sowan dulu ke pelanggan tersebut apa komplainnya gitu. Jadi komplainnya dari apa karyawan yang bagian pengiriman, atau misalnya dari kualitas produk, nanti segera diperbaiki. Sudah cukup Bapak wawancaranya, terima kasih sudah meluangkan waktunya, maaf mengganggu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, dari wawancara tadi dapat saya simpulkan bahwa UMKM ini sudah menerapkan intrapreneurship melalui memberikan reward kepada karyawan yang sudah memberikan ide atau inovasi. Etika wirausaha juga diterapkan dengan kejujuran mengenai harga dan kualitas produk, lalu memperlakukan karyawan secara adil dan profesional. A few moments later.